warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin al-mustami'ina wal-mustami'at wal-musyahidin wal-musyahidat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang ke-29 ini kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan sehat walafiat dan diizinkan untuk menikmati hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita mendapat tempat ridha di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga segala kekurangan dan dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah yang Maha Pengampun dan lagi penyayang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan pula disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang setia sampai akhir masa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin rasanya di awal Ramadan kita bergembira dengan kedatangannya. Dan pada hari ini kita mulai dirundung sedih ketika akan berpisah dengannya. Karena kita tidak tahu apakah kita akan kembali lagi bertemu atau ini adalah pertemuan terakhir kita. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan masih ada pertemuan kita dengan Ramadan yang akan datang. Dan andainya ada Ramadan terakhir, kita berharap kepadanya mudah-mudahan jadikannya sebagai yang terbaik hendaknya dan yang diterima dan diridainya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dan rahmati Allah SWT, di antara tanda-tanda orang yang beriman adalah setiap melakukan suatu amalan dia senantiasa merasa khawatir dan takut. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun
annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang apabila bisa melakukan sesuatu yang bisa mereka lakukan, namun hati mereka senantiasa dalam keadaan gentar dan khawatir. Jangan-jangan bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka, dan di saat itu apakah ibadahnya diterima atau tidak. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beberapa majlis kita bersama di bulan Ramadan ini, sudah banyak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang kita bagi-bagi. Semoga apa yang kita sampaikan merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bila ada hal-hal yang keliru dan tersalah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meluruskan ilmu kita dan dimaafkannya segala kekurangan kita. Nah, pada akhir atau mungkin pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini, kalau besok hari raya, maka seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya kita akan mengisi sebagai nasihat kepada kita dan kaum muslimin serta muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun berada, tentang beberapa hadis yang mungkin sering kita dengar tentang keutamaan bulan Ramadan atau amalan-amalan tertentu di bulan Ramadan. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti yang sering kita sebutkan, siapa yang mengetahui apa saja sunnah yang sahih tentang Ramadan dari Nabi SAW, maka insya Allah dia bisa mengetahui atau minimal bisa mencurigai sesuatu yang bukan dari Nabi SAW. Karena siapa yang mengenali yang hak, yang benar semuanya, maka mudah baginya untuk mendeteksi segala yang tidak benar. Sebagaimana kata salah seorang ulama, man arafa sunnata arafa al-bid'ah, wa man arafa al-bid'ah lam ya'rif as-sunnah. Siapa yang mengenal sunnah pasti tahu mana yang bid'ah. Tapi siapa yang mengenali bid'ah belum tentu tahu mana yang sunnah, dan juga tidak akan mengenal mana yang bid'ah. Oleh itu para ulama kita dari dahulu sampai hari ini yang setia mengikuti as-sunnah an-nabawiyah yang dikembangkan oleh Nabi SAW dan diikuti oleh para sahabat dan as-salafus salih, maka mereka pasti akan menanyakan dalam segala hal as-sunnah dan akan menghindari hal-hal yang tidak sunnah. Namun walaupun demikian, kaum muslimin dan muslimat, ada di antara hadis-hadis yang dinisbatkan ke Nabi SAW, namun tidak sahih nisbahnya kepada beliau. Apakah dia termasuk sunnah atau tidak? Maka pada kesempatan ini secara garis besar saya sampaikan mukaddimahnya. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi kita, bahwasanya para ulama kita telah membagi hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam
kepada hadis-hadis yang makbul dan hadis-hadis yang mardud. Itu hadis-hadis yang diterima dan hadis-hadis yang ditolak. Untuk mengetahui apa saja syarat daripada hadis itu diterima, sehingga bila sebuah hadis tidak melengkapi syarat ini, maka dia tidak diterima. Seperti kita bawa syarat kita misalnya menikah, ini dan itu. Nah, bila kurang syaratnya, maka kita ditolak. Maka dalam hadis pun begitu. Para ulama akhirnya melahirkan sebuah ilmu yang tidak didapatkan pada umat-umat lain, yang disebut dengan ulumul hadis atau ilmu mustalahul hadis. Ilmu ini dasarnya, asal muasalnya bermuara dari Al-Quran dan Sunnah, di mana Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk tidak sembarangan menerima berita. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang yang fasik membawa berita, maka bertabayyunlah, periksalah. Dan hadis Nabi dalam hal ini sangat banyak. Di antaranya adalah Nabi SAW menghasung kita untuk menghafalkan dan memahami hadis-hadisnya. Berarti supaya tidak bercampur dengan yang bukan hadisnya. Dan inilah yang dilaksanakan oleh para ulama di awal-awal dulu. Mereka tidak menuliskan kecuali setelah menuliskan Al-Quran, kemudian menuliskan hadis. Hadis ini pada awalnya tidak dicampurkan dengan fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in. Tapi setelah generasi itu merasa aman bahwa tidak akan tercampur dengan fatwa, datang generasi selanjutnya dicampurkan. Datang lagi generasi selanjutnya khawatir tidak bisa membedakan, akhirnya dipisah lagi antara hadis yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian seiring dengan perkembangan masa, umat semakin jauh dari ilmu riwayat dan semakin lemah dalam menghafal, sampai-sampai Imam Az-Zahabi rahimahullah yang wafat 748 mengatakan, membandingkan kekuatan dhabit dan hafalannya generasi beliau di abad ke-8 Hijriyah dengan generasi di zaman Imam Al-Bukhari dan sejawatnya di abad ke-3 Hijriyah, beliau mengatakan, inna aqallahum hifdhan ka ahfadhi man fi zamanina. Yang paling lemah hafalannya, yang paling sedikit hafalan, paling lemah maksudnya hafalan orang-orang di zaman Imam Al-Bukhari itu adalah seperti orang yang paling kuat hafalannya di zaman kita. Ini di zaman Imam Az-Zahabi abad ke-8 Hijriyah. Mungkin kita katakan pada hari ini orang yang tidak hafiz di zaman mereka tidak disebut hafiz, adalah orang yang zaman kita orang yang paling hafiz barangkali. Ma'asyiral muslimin muslimat. Dari situ, kemudian Nabi SAW mewanti-wanti kita untuk jangan sampai berbohong atas nama beliau. Dan bahkan kalau ragu terhadap sebuah hadis, apakah dia bohong bukan dari Nabi SAW, maka beliau memilih atau menyuruh kita memilih tidak meriwayatkan. Man haddatha anni hadithan yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibain atau ahadul kadhibin. Barang siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis yang dia ragu
apakah hadis ini daripadaku atau tidak, lalu tetap dia riwayatkan, maka dia termasuk salah satu dari yang berbohong. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, datanglah para ulama hadis, khususnya setelah terjadi fitnah, lahirnya aliran-aliran keagamaan, keyakinan yang berbeda, yang tidak lagi mengikuti keyakinan para sahabat yang diajarkan oleh Nabi SAW, seperti lahirnya aliran Khawarij, Al-Qadariyah, Al-Syiah, Al-Mu'tazilah, dan yang terkontaminasi dengannya. Maka pada saat itu pun mereka mulai menyaring hadis-hadis. Nah, dari metode-metode mereka inilah lahir yang disebut dengan ulumul hadis. Nah, para ulama dan ketika mendefinisikan ulumul hadis adalah huwa ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabulu awir raddu, yaitu mengetahui dasar-dasar kaedah-kaedah yang dengannya diketahui keadaan sanad dan matan, dari sisi apa? Mana yang diterima dan mana yang ditolak. Mana yang diterima, mana yang ditolak. Jadi yang dipelajari adalah kaedah-kaedah yang lahir daripada pesan-pesan Al-Quran dan hadis, kemudian metode-metode yang dikembangkan oleh para ulama-ulama hadis, yang merupakan metode yang tak pernah ada dalam menyaring berita dalam umat manapun sampai hari ini yang diterapkan oleh ulama hadis. Makanya kalau seandainya hari ini masih ada periwayatan hadis kita, sanad kita rata-rata dhaifun jiddan, lemah sekali. Karena saya sudah sering menanyakan, ya, ketika dalam belajar atau kajian, saya katakan, siapa di antara tuan-tuan dan puan-puan yang tak pernah berbohong selama hidupnya? Alhamdulillah belum ada yang berani tunjuk tangan. Sebab kalau ada yang berani tunjuk tangan, termasuk kebohongan selanjutnya. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Nah, hal seperti ini bagi para perawi hadis dulu, ini adalah jarhun syadid, yaitu muttahamun bil kazim. Makanya ketika bila bicara tentang para perawi hadis kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa atau hampir tidak bisa kita bicara seperti keadaan dan kondisi kita hari ini, yang hampir rata-rata tak ada yang bebas dari apa yang namanya dusta. Maka wajarlah bil munasabah kalau kita sering dikibulin juga atau didustai oleh orang-orang yang kita harapkan mereka jujur dan benar kepada kita. Seperti kata Ali radhiyallahu taala anhu, kama takunu yuwalla alaikum, seperti apa kalian, seperti itulah yang akan dijadikan pemimpin kalian. Maka ayo kita sama-sama memperbaiki diri kita, jangan suka berdusta, apalagi atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ramadan ini insyaallah telah mendidik kita, melatih dan menggembleng kita. Siapa yang lulus, maka insyaallah dusta akan terhapus. Semoga Allah menerima taubat kita. Ma'asyar muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah SWT, seiring perkembangan waktu, bahwa ulama sepakat bahwa hadis yang diterima itu adalah yang melengkapi syarat, yaitu syarat yang terkenal dengan syarat hadis sahih yang 5, yaitu sanadnya bersambung, di mana setiap murid mendengar langsung dari syekhnya atau mendapatkan ilmu itu langsung dari syekhnya sampai ke sahabat Nabi SAW. Yang kedua adalah adalatul ruwat, yaitu rawinya adil. Adil di sini adalah yang muslim, balik, berakal, yang bebas dari sebab-sebab kefasikan. Sebab fasik itu oleh para ulama hadis adalah melakukan satu dosa besar
atau berkelanjutan melakukan dosa kecil. Terbiasa dengan dosa kecil atau pernah melakukan dosa besar. Ini fasik. Nah, kemudian wa khawarimul muru'ah, dan tidak rusak meruahnya. Artinya tidak melakukan hal-hal yang tidak layak bagi seorang penuntut ilmu atau sebagai seorang perawi hadis. Tentu saja ini banyak juga kaitannya dengan selain syariat, juga berkaitan dengan adat istiadat serta sopan santun. Ma'asyarul muslimin, yang tidak melengkapi syarat ini, maka mereka mengatakan hadisnya tertolak. Tertolak artinya tidak diamalkan sampai ada yang menguatkannya. Dari sinilah lahir istilah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Dan masing-masing bertingkat-tingkat. Nah, ulama sepakat mengatakan bahwa hadis yang dhaif hadis yang dhaif termasuk hadis yang tertolak. Termasuk hadis yang tertolak. Dan mereka juga sepakat bahwa hadis sahih dan hasan adalah hadis yang diterima. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah SWT. Adapun di kalangan istiqrar istilah di kalangan mutaakhirin. Nah, istilah yang di kalangan mutaakhirin ini juga ada sedikit berbeda dengan istilah al-mutaqaddimin, yaitu mereka membagi hadis tidak seperti istilah sekarang ini, yaitu ada hadis sahih dan ada hadis dhaif. Nah, dhaif ini secara aplikatif menurut berdasarkan istiqra terhadap hadis-hadis yang mereka anggap dinamakan dhaif tapi dijadikan hujjah, itu sama dengan hadis-hadis hasan li ghairihi dalam istilah mutaakhirin. Makanya ketika membahas misalnya tentang metode Imam Ahmad yang mengatakan hadis dhaif lebih kuat dari pendapat orang, maksud beliau adalah al-dhaiful ladzi yanjabir, yaitu hadis dhaif yang dikuatkan dengan hadis lain, yang dikuatkan dengan hadis lain yang tidak ada pada sanadnya rawi yang muttaham. Berbeda dengan dhaif di masa kita. Dhaif di masa kita adalah dhaif yang la yanjabir. Artinya kalau sudah dihukum dhaif, artinya tidak bisa dikuatkan lagi. Bahkan di antara ulama seperti yang pernah saya sampaikan, hadis mungkar disebutkan dengan nama dhaif karena dia tahu kepada siapa istilah itu disampaikan. Tulabul ilmi di masa mereka, hadis itu ketika dia sebut dhaif, mereka tahu sanadnya. Jadi tahu kenapa disdhaifkan oleh syekh. Oh, karena mungkar. Tapi hari ini tidak, harus dijelaskan. Ibaratnya kalau jauh ditunjukkan, kalau doke dikokong. Artinya diletakkan tangannya ini. Artinya kalau mungkar harus dibunyikan mungkar. Makanya bila terjadi hukum antara ulama dulu dengan ulama sekarang. Ulama dulu nyebut dhaif misalnya. Ulama sekarang menyebutkan dhaifun jiddan. Ini masalahnya ada dari sisi itu. Sekarang tidak langsung paham ketika sebut dhaif, dikiranya dhaif yang tidak jiddan. Kalau murid-murid hadis dulu, penuntut hadis di zaman dulu, mereka paham istilah itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ini barangkali muqaddimah ini perlu kita sampaikan bahwa ketika kita sebutkan dhaif, maknanya adalah tidak lagi hadis yang munjabir, bukan hadis yang bisa dikuatkan lagi, yang masuk naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Sedangkan maksud daripada seperti Imam Ahmad dan As-Salaf yang mengatakan mengamalkan hadis dhaif, atau bila didapatkan mereka mengamalkan hadis dhaif, maka sebenarnya itu adalah dari sisi ikhtilaful ijtihadat. Artinya mereka berijtihad atau dalam pandangan mereka waktu itu hadis itu adalah hadis kuat bagi mereka. Ternyata menurut ulama yang lain adalah hadis itu dhaif. Maka tidaklah benar pendapat seperti yang disampaikan oleh beberapa peneliti hadis di zaman mutakhir ini, seperti Syekh
Mahmud Said Mamduh, dan banyak pula diikuti oleh sebagian kaum muslimin di negeri ini, yang dalam kitabnya At-Ta'rif bi Awhamin man qassama al-hadits ila sahih wa dhaif, bahwasanya Imam Ahmad mazhabnya mengamalkan hadis dhaif. Ditambah lagi seperti Syekh Siddiq Ahmad Siddiq Al-Ghummari dari Maroko yang mengatakan bahwa para ulama rata-rata mengamalkan hadis dhaif. Artinya berpendapat hadis dhaif itu boleh diamalkan dengan alasan bahwa hampir separuh hadis-hadis dalam kitab-kitab fikih ada hadis-hadis dhaif. Maka kita katakan bahwa amalan ulama terhadap hadis dhaif karena dua kemungkinan tadi, perbedaan istilah, mafhum dari istilah hadis dhaif di zaman mereka dengan zaman kita. Yang kedua adalah bahwasanya mereka keliru ketika menyebutkan hadis itu hujjah, padahal hadis itu apalagi para fuqaha pada umumnya melihat dari sisi makna. Asal maknanya pas, maka mereka gas. Asal maknanya pas, mereka ambil sebagai hujjah. Nah, itulah tugasnya para ulama-ulama hadis. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sering orang yang bukan di bidangnya berbicara dalam masalah ini, seperti kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Seperti dalam kitabnya Fathul Bari, siapa yang berbicara sesuatu yang bukan bidangnya, hanya punya wawasan tentang masalah itu. Misalnya orang bicara tentang sunnah tapi tidak mengenali sunnah dan mengamalkannya. Atau orang bicara tentang tafsir tapi dia tidak seorang ahli tafsir tapi punya wawasan tentang tafsir. Seperti kebanyakan kita hari ini. Dan orang bicara tentang corona, misalnya saya bicara tentang corona, wawasan tentang corona, bukan ahli corona. Sehingga atabil ajaib akan mendatangkan hal-hal yang aneh. Apalagi di hadis Nabi yang setiap istilah harus diletakkan sesuai dengan keadaan orang yang mengatakannya, dan ini memerlukan waktu yang panjang untuk seseorang bisa menguasainya. Ma'asyarul muslimin, ini mukaddimah. Jadi ketika disebutkan hadis dhaif, maka terbayang oleh kita yang sahih dari manhaj ahli hadis seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Az-Zahabi, An-Nawawi dan seterusnya. Di antara mutaakhirin Al-Iraqi, Ibnu Salah, bahwa hadis dhaif mardud, termasuk yang ditolak. Sampai ada yang menguatkannya. Nah, jangan dicari-cari berapa sampel yang terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad atau terdapat dalam Sunan Ad-Daraqutni, ada hadis-hadis dhaif, lalu kita katakan bahwa mereka manhajnya adalah mengamalkan hadis dhaif. Karena memang ada di antara ulama yang berpendapat, khususnya mutaakhirin, karena semakin kurang selektif dalam berkeyakinan, dalam beribadah dan beramal, maka akan kurang selektif pula dalam menerima berita, dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat erat pengaruhnya. Ma'asyarul muslimin, di antara hadis dhaif tentang puasa, di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tamam dalam Al-Fawaid, Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, dan Ibnu Abi Hatim dalam At-Tafsir, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam At-Tafsir, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum sumtu Ramadan wa qumtu Ramadan wala sana'tu fi Ramadan kada wa kada fa inna Ramadan ismun min asma'illahil idham walakin qulu syahru Ramadan kama qala rabbukum azza wa jalla fi kitabih. Qala Ibnul Jauzi hadha hadithun mawdu' la asla lahu. Dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh para imam tadi, Nabi mengatakan, jangan kalian mengatakan saya puasa Ramadan, atau saya qiyamu Ramadan, atau saya beramal di Ramadan, seperti ini dan itu. Karena Ramadan adalah nama di antara nama-nama Allah yang besar. Tetapi katakanlah syahru Ramadan, bulan Ramadan. Bukan dikatakan Ramadan langsung, tapi harus mengatakan bulan Ramadan.
Seperti yang disebutkan oleh Tuhan kalian, Rabb kalian, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, dalam kitabnya Al-Quran. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, hadza haditsun maudhu'. Ini hadis adalah palsu. La asla lahu, tak tahu dari mana asal muasalnya. Lalu beliau jelaskan bahwa masalahnya datang daripada Abu Ma'syar yang bernama Najih, bahwa beliau ini adalah orang-orang yang dilemahkan, dan demikian pula dilemahkan oleh Imam Asyuti dalam dikatakan mudhu' oleh Imam Asyuti dalam Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahadith Al-Mawdu'ah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah, kemudian dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi dalam tahqiqnya terhadap kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah lil Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alal jami'. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis-hadis yang juga tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang disebutkan oleh penulis kitab Tanbihul Ghafilin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti yang disebutkan oleh sahib Tanbihul Ghafilin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rajabu syahru ummati. Rajab adalah bulannya umatku. Wa fadluhu ala sa'iril syuhur ka fadli ummati ala sa'iril umam. Kelebihannya terhadap semua bulan seperti kelebihan umatku terhadap seluruh umat. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa fadluhu ala sa'iril syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Dan kelebihan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan yang lain seperti kelebihanku terhadap seluruh nabi. Wa Ramadan syahrullah. Sedangkan Ramadan ada bulannya Allah. Bulannya Allah, maknanya indah ya. Sya'ban Rajab bulan umatku. Sya'ban bulanku, Ramadan bulan Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu ala sa'il syuhur, dan kelebihannya terhadap semua bulan ka fadlillah ala khalqi, seperti kelebihan Allah di atas semua makhluknya. Ma'asyarul muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, kemudian disebutkan pula oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadithi Al-Mawdu'ah halaman 47 sampai 50. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi hadis-hadis ini banyak disebutkan oleh para penceramah. Ya tentu saja tujuannya baik, yaitu tujuannya memberikan semangat. Oh ternyata Ramadan ini tidak tanggung-tanggung, bulannya Allah. Kelebihannya terhadap bulan yang lain adalah seperti kelebihan Allah terhadap makhluknya. Subhanallah. Ini tidak bisa dikira, tidak bisa. Karena tidak bisa dianalogikan Allah dengan makhluknya. Seperti apa Allah, seperti hakikatnya Allah, kita tidak tahu. Tapi Allah menyebutkan sebagian sifat-sifatnya kepada kita, tetapi tidak memberitahukan kepada kita bagaimana keadaan sesungguhnya, karena kita tidak mungkin mengetahuinya kecuali dengan apa yang diberitakannya. Nah, setiap berita yang datang dari Allah, dan itu adalah jalan satu-satunya mengenali Allah dengan berita yang sahih. Siapa yang mempercayai, karena dia dengan bahasa yang lugas, jelas, tegas, ringkas, bahasa bilisan yang Arabiy mubin, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Dan kalau tidak percaya dengan dan tidak membenarkan, berarti termasuk orang yang dirundung keraguan akibat subuhat-subuhat, analogi-analogi yang sebenarnya berlaku pada makhluk tetapi diterapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mengatakan kalau seandainya Allah di atas berarti membutuhkan yang di bawah, menempati berarti bertempat pada Allah mustahil punya tempat. Allah mustahil punya tempat. Ini dari mana dapatnya? Kaedah analogi.
Sebab setiap sesuatu di atas menempati, dan setiap makhluk pasti membutuhkan tempat. Nah, Allah tak membutuhkan tempat. Ini analoginya ke mana? Ke makhluk. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal di antara makhluk sendiri, kalau boleh beranalogi, di antara makhluk sendiri ada sesuatu yang di atas sesuatu tidak membutuhkan yang di bawahnya, atau tidak menempati yang di bawahnya. Contohnya langit yang besar ini masa tidak cukup. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Kalian tidak lihat bagaimana langit di atas kita, tapi dia tidak membutuhkan yang di bawahnya. Dan Allah a'zam wa akmal. Allah lebih besar dan lebih sempurna. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan sekali-kali dalam menyebut atau mensifati Allah kecuali berdasarkan berita, dan berita ini disampaikan melalui bahasa yang jelas, bilisanin Arabi mubin, dan mengingkarikannya menjadikan kita akhirnya terpisah. Apakah kita orang yang yakin dan percaya dengan berita dari Allah, atau kita lebih mendahulukan analogi dan analisa kita? Tentu saja ahlus sunnah wal jamaah mendahulukan an-naql dari akal, mendahulukan yang dinukil dari Nabi daripada yang mereka akali sendiri dari subuhat-subuhat, seperti yang sering terjadi membuat orang berdebat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat tidak ada yang berdebat dalam masalah ini karena mereka paham. Lalu datang subuhat-subuhat dari ahli akal sehingga membuat orang salah paham dan mungkin saja gagal paham. Akhirnya banyak ayat Al-Quran dan hadis dengan kaedah-kaedah analogi, padahal tentang Allah tak bisa berlaku analogi. Bahkan tentang sebagian makhluk saja tidak bisa beranalogi. Misalnya antum punya ilmu antum di mana? Di kepala atau di dada? Ada enggak tempatnya? Tidak ada. Ruh kita di dalam badan kita. Semua mengatakan ruh di badan kita, tapi ada tempat dalam badan juga tidak ada. Silakan dilakukan bedah forensik nanti setelah meninggal seorang, di mana tempat ruhnya, kemana, enggak ada. Berarti analogi semuanya batil, maka natijahnya batil, yaitu menolak sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis dengan alasan tak sesuai dengan nalar dan logika. Berarti antum termasuk beriman pada logika dan nalar, atau beriman pada Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan melalui jalan-jalan yang sahih. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, memberikan keluasan, memberikan wawasan yang benar tentang Islam ini kepada kita, bahwa kita pada asalnya agama ini lahir bukan dengan akal tapi dengan nakal. Akal hanya alat untuk memahami. Bila dia tidak paham, maka dia wajib berhenti, bukan justru merusak nakal tersebut sehingga dia terhitung orang yang nakal. Allahul musta'an. Semoga karena waktu yang membatasi, hanya ini yang bisa kita sebutkan. Dan ketahuilah bahwa bila kita mengetahui apa saja sunnah Nabi dalam melaksanakan suatu amalan, apa saja sunnah Nabi dalam suatu keyakinan, apa saja sunnah Nabi SAW dalam suatu muamalah, maka kita akan bisa mengatakan, kalau kita sudah tahu ini sunnahnya, insya Allah kita akan punya alat detektor bahwa yang ini diragukan sunnahnya. Maka saya membayangkan walaupun sudah banyak ditulis kitab tentang salat misalnya, ingin ada sebuah tulisan sunnah-sunnah seputar salat, seluruhnya dari wudhunya sampai doa dan zikirnya, sehingga dengan demikian ketika membaca tentang salat, sunnah tentang salat, semua yang berkaitan dengan solat yang tak tersebut dalam hadis tersebut ada detektornya. Oh, ini tidak ada. Tapi dengan catatan memang harus butuh kelengkapan yang luar biasa, bahwa kalau bisa tidak ada lagi hadis atau riwayat yang sahih yang tidak disebutkan. Dan kalau ada yang dhaif harus dijelaskan. Sehingga dengan demikian menjadi rujukan utama. Mungkin ada yang punya semangat dan minat untuk merumuskannya. Demikian juga dengan tentang seputar puasa, seputar haji. Walaupun sudah banyak ditulis para ulama, barangkali perlu untuk dispesifikasikan lebih detail lagi. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf dan terima kasih. Dan andainya hari ini adalah hari terakhir, maka saya mohon diri sampai jumpa di seri yang lain insyaallah ta'ala. Dan kepada seluruh saudara, kepada seluruh pendengar, bapak dan ibu, tuan dan puan, encik dan puan-puan, dan saudara serta saudari serta adik dan anak semuanya, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum
wa kullu amin wa antum bikhair. Semoga amal salehnya diterima, dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Akhirnya saya serahkan kepada saudara Ray Imran, apakah masih ada waktu atau tidak untuk menjawab beberapa pertanyaan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sepanjang yang kita diskusikan selama dari awal Ramadan sampai saat ini merupakan 18 episode, mudah-mudahan yang kita diskusikan bisa bermanfaat. Dari waktu yang tersisa untuk beberapa menit kita jawab, ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz, coba kita jawab untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya seputar hadis. Pertanyaannya adalah ada salah satu hadis, apakah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis lain yang melarang menggunakan kata panggilan Sayyidina? Syukran Ustaz. Saya tidak tahu ada larangan tentang memakai Sayyidina. Bahkan Nabi SAW mengatakan sendiri kepada Allah dalam doa sujudnya di salat malam, ya Sayyidi, yaitu Allah SWT adalah Sayyid. Innallaha huwa Sayyid, sesungguhnya Allah adalah Sayyid. Kemudian Nabi SAW dalam hadis sahih daripadanya bahwasanya beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Hadis sahih fi sahih. Aku adalah penghulunya anak Adam. Penghulunya anak Adam. Dan bukan karena bangga. Nah, Nabi SAW adalah Sayyiduna. Maka tidak ada larangan kita untuk mengucapkan Sayyiduna Muhammad SAW. Ini saya tidak tahu ada larangannya. Tetapi dalam ibadah-ibadah tertentu seperti salat yang dikhususkan, karena definisi salat adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim, bahwa salat itu adalah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dikhususkan, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan maksusatun, dikhususkan. Khusus itu haknya syariat. Dan syariat itu dalilnya adalah Al-Quran, hadis Nabi atau ijma'. Nah, dalam ibadah tidak berlaku qiyas menurut yang sahih di antara pendapat ulama, bahwasanya tidak berlaku qiyas dari sisi pelaksanaannya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada hadis tentang Nabi adalah Sayyid dan Allah sendiri adalah Sayyid, lalu kita masukkan ke dalam bacaan salat kita, itu yang tidak ada dalilnya. Nah, mana dalil yang melarang? Banyak dalil melarang bahwasanya kita jangan mengada-ngada dalam agama. Dan kita dilarang untuk mengikuti kecuali dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Bukankah ada dalil-dalil umum membolehkan kita mengatakan sayyidina pada Nabi? Dalil umum tak bisa dipakai untuk khusus. Ya, tak boleh dipakai untuk khusus. Jalan ni jalan umum, jalan khusus. Jalan khusus tak boleh dilalui oleh orang-orang khusus. Demikian juga amalan khusus tak boleh memakai dalil umum, tak laku. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka jangan kita tambahkan sesuatu ini ke dalam solat kita, seperti salawat dalam Nabi dalam solat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sebagai alasan, antum jangan sembarang nyebut nama Nabi. Subhanallah. Nabi tak pernah melarang umatnya menyebut nama beliau. Beliau mengajarkan kita, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu dibangun di atas 5 perkara atau 5 rukun. Syahadat la ilaha illa Muhammad rasulullah. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat dirahmati Allah, datang Arabi kepada Nabi mengatakan ayyukum Muhammad. Dia kamu kenapa tak bilang Sayyiduna Muhammad? Tak ada, dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian ikhwani fillah, kalau alasannya bahwa tidak menyebut Sayyidina kurang hormat, sekarang kan tanyakan, mana yang lebih harus dihormati, Allah atau Rasulnya?
Antum nyebut nama Allah tanpa Sayyiduna, tanpa Rabbuna, tanpa Ilahuna. Antum bilang ya Allah gitu. Berarti anda tidak sopan menyeru Allah Subhanahu wa taala. Masa sama Nabi ya Sayyidana Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Pada Allah kita tidak mengatakan Sayyiduna Muhammad. Pada Allah termasuk Sayyid dalam hadis sahih. Nabi menyerunya dengan ya Sayyidi. Allah was Sayyid. Allah adalah pemimpin kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Disinilah indahnya menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kita bebas dari perselisihan yang berkepanjangan. Allah pesankan balik pada Allah dan Rasul. Nabi pesankan bila berselisih balik pada sunnahnya. Nah, sekarang coba cari satu saja dalil bahwa Nabi mengajarkan ucapkan dalam solat kalian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kalian tidak sopan nanti. Tidak ada kan? Cari satu saja dalil dari para sahabat bahwa sesungguhnya mereka mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam solatnya. Enggak ada kan? Berarti kita mengada-ngada atau meriwayatkan yang ada? Berarti tidak meriwayatkan yang ada, mengada-ngada. Karena kita melakukan sesuatu yang tidak diadakan oleh Allah dan tidak diadakan oleh Rasulullah dan tidak diadakan oleh para sahabatnya dan juga para ulama al-muttaba'in seperti al-aimatul arba'ah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh sebab itu kalau ini maksudnya memang dilarang. Kalau dalam solat mengkhususkan. Tapi kalau antum mengucapkan salawat ke Nabi di luar amalan khusus, pakai dalil umum. Ya kita tidak melarang loh. Bahwa kita juga sering mengucapkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala nabiyuna wa sayyiduna wa habibuna, tidak ada masalah, tidak ada larangan untuk itu. Karena Nabi ana sayyidu waladi Adam. Tapi dalam amalan khusus harus ada dalil-dalil khusus. Wallahu taala alam. Kenapa yang khusus ini dia masih banyak yang umum, kenapa yang khusus saja dipaksakan? Wallahu musta'an. Hayakum. Sepertinya memang waktu yang membatasi. Mudah-mudahan di episode Ramadan ini akan berkelanjutan di edisi berikutnya dengan kajian-kajian kita yang berbeda. Insyaallah nanti kita akan diskusikan lagi untuk semua generasi Rabbani. Tidak apa untuk sama-sama kita bicara dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan selama 18 episode bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.